Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Auri Jasmine dengan NIM 24024311020 dari kelas EN2A. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan diferensial atau PD. Jadi persamaan diferensial ada persamaan yang membuat diferensial atau besaran yang nilainya selalu berubah-ubah. Contoh dari persamaan diferensial ini bisa kita lihat dari sebuah pair yang di bawahnya itu mengangkut beban. Jadinya ketika bebannya itu diberikan, maka si pairnya akan mengalami perpanjangan. Kemudian jika bebannya enggak ada, dia akan balik lagi ke semula. Kemudian jenis-jenis PD itu terbagi ke beberapa macam, atau kayak jenisnya itu banyak sesuai dengan PD order mana yang kita mau. Dimulai dari PD order pertama, ada order kedua, ada order ketiga, dan order KN atau bilangan yang kita inginkan, atau bilangan selain 1, 2, dan 3. Rumus umumnya adalah ini kayak turunan, yaitu DY per DT. Untuk PD order 1 itu pakai rumus DY per DT. Kemudian untuk order 2 kita tambahkan 2 atau kuadrat pada persamaan, atau kayak ini si order 2 ini diturunkan 2 kali. Jadinya D pangkat 2Y dibagi DT kuadrat. Kemudian begitu juga berlaku kepada PD order 3. Maka dia akan 3 kali diturunkan dengan rumus umumnya D pangkat 3Y dibagi DT pangkat 3. Kemudian ada tujuan dari persamaan diferensial ini. Jadi tujuan menyelesaikan persamaan diferensial ini adalah untuk mencari persamaan awal atau mencari Y dengan integral atau turunan. Jadinya ketika dia udah diturunin, kemudian dia diintegralkan lagi untuk mendapatkan si Y-nya. Oke, jadi pada hari ini saya akan mengambil salah satu dari kelima jenis PD order 1. Yaitu saya akan mengambil materi PD homogen atau persamaan diferensial homogen. Jadi di persamaan diferensial homogen ini dia punya ciri-ciri. Ciri-cirinya itu dia berbentuk pecahan. Jadi kalau misalkan pecahan ada pembilang sama penyebut. Kemudian derajat masing-masing sukunya itu sama. Jadi misalkan kalau di suku atas itu X-nya ada 2, jadi otomatis di bawah juga harus ada 2. Ketika Y-nya di atas ada 3, berarti di bawah juga harus ada 3. Kemudian solusi substitusinya dari PD homogen ini, Y-nya itu diganti menjadi Fx, dan si V-nya diganti menjadi V sama X, dan V-nya ini adalah fungsi dari Fx. Bentuk umum dari PD homogen ini adalah DY per DX sama dengan X dikali V ditambah 1 dikali V, atau DY per DX sama dengan DV per DX dikali X ditambah V. Kemudian apa sih yang membedakan PD order 1 dan order 2? Yang membedakan itu adalah kalau di PD order 1 di hasil akhirnya atau di solusinya dia akan selalu muncul C, sedangkan di PD order 2 itu tidak. Oke, langsung aja lanjut ke contoh soal yang pertama. Di sini ada DY per DX sama dengan X ditambah Y per X. Ini sudah dipastikan kalau dia ini PD homogen karena tadi ciri-cirinya yaitu dia berbentuk pecahan di mana ada pembilang dan penyebutnya. Langsung aja kita kerjakan. Jadi di sini DV per DX dikali X ditambah V sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, berarti X per X itu bisa menjadi 1 ditambah Y per X. Kemudian DV per DX dikali X ditambah V sama dengan 1 ditambah, karena tadi solusi dari si PD homogen ini Y sama dengan Vx, maka Y yang ada di sini harus kita ubah juga menjadi Vx. Jadi dikali V sama X.
sama sama saja sila dengan kayak X, berarti sama dengan ini 1 per X. Dimana dapat dari X ini dia pindah ruas, dia pindah ke kanan, jadi dia turun jadinya X nya ada di bawah. Kemudian kalau sudah kayak gini kita bisa langsung aja kali silang, berarti dx dikali 1 dan dv dikali X. Jadinya integral dv X atau 1 sama dengan integral 1 per X dx. Kemudian integral dari dv adalah v, dan integral dari 1 per X atau integral X min 1 dx. Integral v sama dengan integral ln ditambah c. Kemudian solusinya itu adalah y sama dengan v sama dengan X ln X plus C. Jangan lupa ditambahin C karena syarat atau ciri-ciri dari PD order 1 itu adalah muncul C atau konstan. Kemudian V nya bisa kita ganti dengan Y per X sama dengan X ln X plus C. Terus contoh soal yang kedua yaitu dy per dx sama dengan x y kuadrat dikurang 5 x pangkat 3 5x terus x2 plus jadinya karena pecahan tadi jadinya suku atau pangkatnya ini atau derajatnya ini dia harus sama. Berarti misalkan jika di atas itu ada 2, ya berarti di bawah juga harus ada 2. Kalau misalkan di atas ada 3, berarti di bawah juga harus ada 3. Ya di sini kita punya 2x dan di bawah juga 2x. Jadi ini sudah setara. X langsung Vx, ini jangan lupa diganti dikurang 5x pangkat 3 karena di sini nanti akan menghasilkan pangkat 3. Ini V2 ya. Kemudian V-nya ini yang ada di depan kita pindahkan ke belakang. Jadi 3 dikurang V2 dikurang V per V. Ini 5. Di sini 2 deh karena dia bakalan habis harusnya.
Kemudian langsung aja kita kali silang. Integral VdV sama dengan integral min 5 per x dx. Integral dari VdV adalah setengah V kuadrat sama dengan min 5 ln x plus j. Terus jangan lupa kita ubah si v nya ini jadi y per x, jadi setengah y per x kuadrat sama dengan min 5 ln x plus j. Ini kenapa bisa menjadi setengah? Karena ini kan dia 1 dan dia nggak punya pangkatnya 1 kan, berarti 1 kemudian per rumus dari integral adalah pangkatnya ini ditambah 1n ditambah 1, jadinya 1 karena pangkat 1, jadi 1 tambah 1 adalah 2, jadi 1 per 2 v kuadrat. Dan untuk contoh soal yang terakhir, dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 per x y. Dek, motor jangan lupa ya, Dek. Iya. Jadi dv per dx dikali x ditambah v sama dengan 4x pangkat 3 plus vx kuadrat per x vx kuadrat. Ini bisa kita uraikan. 4x pangkat 3 plus v2 kali ini bagi x3, jadi habis 3 x pangkat 3 kemudian v pangkat 3 dv per dx dikali x pangkat 3 4 ditambah v pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikali v pangkat 2. Karena di sini v-nya udah nggak ada, maka kita tulis di sini untuk pengurangan dari si v-nya.
Berarti sisa V video per video sisa 2V. Jadi langsung aja kita kali silang. Integral V dV sama dengan 2 per X dx integral. Jadi integral V sama dengan integral 2 ln X plus C. Kemudian ini karena yang tadi pangkatnya 1 jadi 1 per 2 V sama dengan 2 ln X tambah C. Kemudian V nya bisa kita ganti jadi 1 per 2 Y per X sama dengan 2 ln X plus C. Berikut dari pemaparan materi PD order 1 homogen, bisa kita tarik kesimpulan bahwa si homogen ini dapat diketahui dari bilangannya karena dia memiliki ciri-ciri, yaitu dia harus berbentuk pecahan dan Y-nya itu harus diganti dengan Vx. Jadinya kalau misalkan kita nemuin soal pecahan, itu mungkin pecahan dan akarnya atau pangkatnya sama semua, X sama, Y sama, atas bawah, maka itu bisa langsung kita selesaikan dengan PD order 1 yang homogen. Sekian, semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.